Saya masih punya utang riba 1 miliar. 1 miliar. Nah, dengan ilmu makna rezeki, alhamdulillah akhirnya 1 miliar itu lunas. Masya Allah. Prosesnya boleh nggak diceritakan gitu ya? Dalam 2 tahun itu apa yang Pak Mu'alif lakukan, jurus-jurus apa di magnet rezeki yang dipraktekkan? Minta agar Allah yang beresin, agar Allah yang lunasin. Jadi bukan kita yang beres, ya Allah bantu aku untuk menyelesaikan, tapi ini ya Allah tolong selesaikan gitu aja. Betul. Udah gitu ya. Tolong bermitra dengan Dinar ya, alhamdulillah saat ini kami juga mempunyai tim SBMR yang mencapai 200 orang Masya pensiar Allah, Dinar dan mereka pensiar semuanya aktif, alhamdulillah. Nah, setelah punya Dinar, beliau bukan hanya rezekinya berkah berlimpah, tapi juga dimudahkan Allah dalam berkarir di kampus, sehingga hari ini sudah menjadi kandidat profesor, alhamdulillah. Beliau state itu bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jumpa lagi di podcast Magnet Rezeki. Hari ini kita ada di Masjid Grand Mosque yang ada di Paris. Sebuah masjid yang dibangun untuk memberikan persembahan kepada para tentara-tentara Islam yang membela negara ini juga. Di samping saya ada Pak Mu'alif, ya, seorang pejuang keajaiban dari Aceh, ya. Assalamualaikum Pak Mu'alif. Waalaikumsalam Ustaz. Masya Allah, alhamdulillah. Ya, beliau juga ikut bersama dengan rombongan kita untuk bersafar di Eropa ini. Pak Mu'alif, kapan ketemu ilmu magnet rezeki? Nah, jadi pertama kali itu pada saat Ustadz hari itu ke Banda Aceh. Itu pada November 2018. Masya Allah. Nah, itu pertama kali. Dan saat itu saya belum tahu ilmu makna rezeki sama sekali, tapi saya ikut terus acaranya dan Masya Allah mendapatkan keberkahan dari Allah. Keberkahan dan keajaiban gitu ya. Karena gini, teman-teman semuanya, kenapa sih magnet rezeki selalu bicara keajaiban? Karena dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan, wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman bahwa mereka akan mendapatkan keajaiban. Nah, fadlan kabira itu kita terjemahkan kepada keajaiban. Keajaiban apa yang Pak Mu'alif dapatkan yang besar banget gitu? Nah, jadi Masya Allah, pada saat pertama kali saya ketemu Ustadz yang 2018 itu, saya masih punya utang riba 1 miliar. 1 miliar. Nah, dengan ilmu makna rezeki, alhamdulillah akhirnya 1 miliar itu lunas. Masya Allah. Hutang riba lunas 1 miliar. Betul. Berapa lama itu lunasnya? Itu dalam waktu sekitar kurang dari 2 tahun. Kurang dari 2 tahun. Prosesnya boleh nggak diceritakan gitu ya? Dalam 2 tahun itu apa yang Pak Mu'alif lakukan, jurus-jurus apa di magnet rezeki yang dipraktekkan? Ya, jadi tentu jurus yang pertama adalah buka perisainya. Karena kita memang menyadari riba itu Allah haramkan. Nah, kita nggak mau lagi melakukan riba. Otomatis kita harus segera melunasi. Nah, kemudian kita LOP. Minta agar Allah yang beresin, agar Allah yang lunasin. Jadi bukan kita yang beres, ya Allah bantu aku untuk menyelesaikan, tapi ini ya Allah tolong selesaikan gitu aja. Udah gitu ya. Tolong Allah selesaikan. Allah yang selesaikan. Nah, dan akhirnya Allah memberikan rezeki sehingga yang 1 miliar itu lunas. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi buka perisai, LOP. Ya. Kalau garpu tala bagaimana? Ya, kalau garpu tala ada juga. Waktu itu kita mendapatkan surat dari Ali Imran ayat 118. Di mana Allah melarang kita untuk bermitra dengan yang kafir. Ya, jadi kami dulu punya mitra yang memang orang kafir, tapi kemudian alhamdulillah Allah selamatkan. Saat ini kami berada di komunitas yang seluruhnya Muslim bersama Magna Rezeki, bersama Ustadz Nas dan juga bersama Dinar Khairul Razikin. Alhamdulillah. Di sini kafir di sini bukan cuma sekedar dia beragama non Muslim ya, tapi kafir di sini adalah orang berkhianat, tidak jujur gitu kan. Kemudian juga sukanya ngeriba gitu ya. Karena orang Islam juga gitu, ya. Orang Islam juga kadang-kadang ada yang begitu juga. Jadi ternyata ayat itu yang menginspirasi Pak Mu'alif untuk berhati-hati bermitra. Betul. Setelah itu malah gimana mitra dengan DKR itu gimana ceritanya? Masya Allah. Dengan jadi, Dinar Khairul Razikin. Sejak 2018 itu setelah kita ketemu di Banda Aceh, kemudian di 2019 alhamdulillah Allah izinkan kami untuk ikut camp Magna Rezeki di Balikpapan. Nah, pulang dari camp itu kami semakin yakin. Jauh amat ente dari Aceh ke Jakarta ke Balikpapan. Ngikut camp ngejar ilmu sampai sebegitunya. Betul. Jadi pulang dari camp Balikpapan itu akhirnya kami di bulan November 2019 menjadi seorang CTMR. Certified Trainer Magnet Rezeki 2019 itu belum ada
dinar tuh? Belum. Nah, tapi sekian bulan kemudian, akhirnya di Juli 2020, kami bergabung dalam barisan pensyiar dinar. Oh, alhamdulillah. Langsung berarti di pertama kali launching langsung bergabung Langsung, ya? Ustaz. Jadi saat ini kita kan ada sekitar 18.000 orang nih pensyiar dinar. Nah, saya itu dulunya nomor ID-nya adalah 145. 145. Jadi termasuk generasi yang awal. Generasi awal, as-sabiqunal awwalun. Keberkahan apa yang dirasakan oleh Pak Mu'alif ketika pegang dinar Khairul Razikin ini? Masya Allah, jadi bukan hanya yang 1 miliar tadi lunas, tapi hari ini sudah Allah berkahi dengan rezeki berkah berlimpah, berdinar-dinar. Berdinar-dinar. Kami, alhamdulillah. Subhanallah. Ya, jadi akhirnya dengan dinar itu, apalagi yang Pak Mu'alif lakukan? Mungkin menyebarkan dinar itu kepada mitra-mitranya Pak Mu'alif atau bagaimana? Ya, betul sekali. Jadi dengan kita bermitra dengan dinar, ya alhamdulillah saat ini kami juga mempunyai tim SBMR yang mencapai 200 orang pensyiar dinar, dan mereka semuanya aktif, alhamdulillah. Aktif juga dalam menebarkan ilmu makna rezeki dengan wasilah dari dinar Khairul Razikin. Ada nggak satu dari 200 pensyiar dinar itu yang cerita ke Pak Mu'alif tentang keajaiban dia memegang dinar itu? Ya, jadi Masya Allah, di antara yang SBMR 200 orang itu, akhirnya ada Bu Suyanti Kasimin namanya. Nah, beliau ini Masya Allah, hari ini adalah kandidat profesor. Di Fakultas Pertanian Unsyah. Atau Universitas Syekh Kuala. Nah, setelah punya dinar, beliau bukan hanya rezekinya berkah berlimpah, tapi juga dimudahkan Allah dalam berkarir di kampus. Sehingga hari ini sudah menjadi kandidat profesor, alhamdulillah. Beliau state itu bahwa ini setelah beliau pegang dinar itu? Tepat sekali. Jadi dulunya itu yang namanya pengajuan profesor kan tidak mudah. Iya. Nah, akhirnya alhamdulillah setelah punya dinar, Allah yang mudahkan, Allah yang beresin semuanya. Alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah ya. Jadi banyak sekali keberkahan ya. Banyak sekali Kitanya dapat keajaiban, kemudian kita menyebarkan keajaiban kepada orang lain. Betul. Sekarang ini apa yang Pak Mu'alif lakukan? Bisnis apa? Di bidang apa? Ya, jadi Masya Allah dengan wasilah dinar ini juga, hari ini Ustadz, kami di Aceh punya bukan hanya bimbingan belajar sebagai lembaga informal, tapi juga punya Taut Saku. Nah, Taut Saku itu adalah tahfiz anak usia dini sahabat Al-Quran. Itu TK Al-Quran, dan juga ada lanjutannya yaitu SD Sahabat Quran. SD Sahabat Al-Quran. Dan itu bermitra dengan Wadi Mubarak Bogor. Masya Allah. Sekarang sudah berjalan ya? Iya, sudah berjalan. Alhamdulillah. Ada 2 TK dan ada 1 SD, jadi ada 3 semuanya saat ini. Subhanallah. Mohon doanya agar nanti juga ada lanjutannya ke SMP-nya. Jadi hari ini Pak Mu'alif udah nggak ada utang riba nih? Oh, alhamdulillah Ustaz. Sejak 2018 itu udah lunas. Masya Allah. Sejak 2018 dan udah nggak pernah nyentuh-nyentuh lagi? Udah nggak pernah nyentuh lagi. Dulu punya kartu kredit, punya segala macam, ya kan? Pinjaman. Nah, iya. Ada banyak ketidakbaikan dulunya KPR. yang riba-riba itu. Nah, sekarang hari ini Allah lunaskan semuanya, Allah beresin semuanya, dan nggak punya utang apapun lagi. Sekarang udah nggak punya utang apapun? Iya, bebas sudah? Bebas. Jadi Bebas kalau dari sekarang semua ini amanah. meninggal dunia, udah ini ya, nggak ada tanggungan sudah ya? Insya Allah. Subhanallah. Teman-teman semuanya, ini ada menjadi salah satu tujuan ya. Milestone ya. Milestone teman-teman semuanya coba disetting, ya Allah aku mau bebas dari amanah gitu kan. Ya seperti Pak Mu'alif lah gitu kan, udah nggak ada apa-apa, udah nggak ada beban di dunia gitu kan. Karena orang-orang yang meninggal dunia aja gitu ya. Walaupun dia mati syahid, itu nggak bisa masuk surga loh. Kalau seandainya amanahnya itu nggak dibayar. Iya. Ini udah bukan amanah lagi, tapi amanah riba, amanah yang non riba pun udah nggak ada. Ya, alhamdulillah Ustaz. Apalagi yang Pak Mu'alif inginkan setelah ini? Ya, tentu yang kami sangat inginkan adalah dinar ini terus menyebar di Aceh khususnya, karena memang kami di Banda Aceh. Dan yang paling penting di atas itu semua adalah sekolah yang kami punya ini Ustadz. Karena memang mendirikan sekolah ini dengan modal dari dinar juga. Masya Allah. Seperti itu. Jadi kita juga punya harapan suatu saat nanti sekolah ini terus berkembang, bukan hanya di tingkat TK, tapi juga ada SD-nya, ada SMP-nya. Saya doakan sampai universitas. Amin, amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. So teman-teman semuanya, yuk sama-sama jadikan podcast Magnet Rezeki ini sebagai salah satu tempat teman-teman bermimpi ya, untuk menjadi orang-orang terbaik di muka bumi. Oke, closing statement Pak Mu'alif. Ya, teman-teman dimanapun teman-teman berada, pesan saya satu aja, yuk kita selamatkan umat dari inflasi dan dari ribawi dengan selalu
simpan, amankan, muliakan, dinar khairul razikin. Masya Allah. Terima kasih teman-teman semuanya. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Terima kasih Pak Mualif. Ya. Masya Allah. Masjid Grand Mosque Prancis. Coba ente ke dalam, ente shoot sebentar, dikit ya. Nah, ini dia ininya arsitekturalnya Granada. Coba ente buka sepatu deh. Ya, kita coba masuk ya. Nah, sebentar gitu ya. Nah, ini kita dan anak yang bersyukur